Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bab yang baru ya. Ya. Yaitu babus shayd wa dzabaih. Bab hewan buruan dan sembelihan. Ini masih tentang babul at'imah atau kitabul at'imah. Hadis yang pertama ya. Ini hadis tentang haramnya memelihara anjing tanpa suatu keperluan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha kalban illa kalba mashiyatin aw saydin aw zar'in intaqasa min ajrihi kulla yawmin qiratun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau anjing pemburu atau anjing penjaga kebun, maka pahala atasnya setiap hari berkurang sebanyak 1 qirat. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Disebutkan di sini masyiyah, yaitu sebutan atau penjaga ternak. Ya. Ya, biasanya digunakan untuk menjaga hewan-hewan ternak, ya, seperti unta, sapi, kambing. Akan tetapi dia lebih sering digunakan untuk menjaga kambing, ya. Nah, hadis ini menunjukkan larangan memelihara anjing lantaran menyebabkan berkurangnya pahala yang besar pada pahala amal orang yang memeliharanya sebanyak 1 qirat. Ya. Nah, ini penafsiran daripada 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Ya, itu kalau ditafsirkan. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan adanya keharaman dalam pemeliharaan anjing. Memeliharanya haram, apalagi makan. Seperti yang kemarin kita ceritakan, ya, ada namanya hotdog dan memang dagingnya adalah dari daging anjing, makanya hotdog. Sampai di Indonesia orang-orang Eropa kaget kenapa di negara Islam kok malah ada hotdog. Apa ya mereka makan daging anjing? Ternyata yang dimaksud adalah hotdog itu dagingnya adalah daging sapi. Dan juga sebuah video yang menceritakan tentang bagaimana Presiden Rusia itu meluruskan daripada menterinya. Ya, menterinya mengatakan bangga bahwasanya dia telah negara Rusia itu telah banyak sekali mengekspor babi. Ya, dan disebutkan diantaranya adalah Indonesia. Kemudian oleh Presiden Rusia mengatakan
Indonesia nggak makan babi, Mas. Ya, Indonesia nggak makan babi, belum tahu dia. Bahwasanya apa? Sebagian Indonesia memang makan babi, gitu. Tapi karena dia tahunya bahwasanya Indonesia adalah kaum muslimin, ya makanya apa? Mengatakan bahwasanya Indonesia nggak makan babi. Nah, karena beberapa hal kenapa tidak boleh ya haramnya memelihara anjing. Antara lain yang pertama baunya yang tidak disukai. Ya. Karena memang dia adalah hewan najis. Yang kedua, ia sering makan benda-benda najis. Ya mirip seperti babi. Babi itu makan kotorannya sendiri. Ya. Dan jelas ini merupakan kehinaan yang rendah. Nah, di kartun ini muncul lagi kartun, kalau antum lihat mungkin dari anakan antum juga, namanya Lava. Ada yang pernah lihat? Nah, itu kartun itu awalnya ya seperti saya melihat kartun-kartun yang lain, ya kartun-kartun yang lain, namanya juga kartun itu kadang enak dilihat kan, ditonton. Tapi suatu saat pada suatu episode apa gitu, si Lava itu lagi lapar. Ternyata apanya? Dia mengeluarkan kotorannya sendiri, kemudian dimasak, kemudian dimakan. Setelah itu sampai sekarang saya nggak lihat itu yang namanya apa kartun tersebut. Waliyahzubillah. Yang ketiga, sebagiannya ada yang disebut dengan syaitan, yaitu anjing hitam. Ya, anjing hitam. Yang keempat, keengganan para malaikat, yaitu malaikat rahmat untuk masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Ya. Dan hadisnya sahih. Ya. Kemudian yang kelima, menyia-nyiakan harta ketika membelinya. Ya ngapain juga beli anjing kalau sekiranya tidak punya hewan ternak yang banyak dalam jumlah yang banyak, terus kemudian juga nggak ada keperluan, ya tidak perlu. Apalagi juga ada sebagian anjing itu yang memang lucu, seperti anjing apa namanya itu yang kayak apa namanya, ya Allah, yang kayak serigala itu hewan apa anjing Siberia, ya sahih. Nah itu kan bagus itu dari segi syakal, dari segi warnanya, kemudian bentuknya itu kan bagus sekali. Ya. Sebagus dan selucu apapun tetap aja anjing. Ada juga orang-orang, ya artis, di antaranya artis ada juga yang memelihara babi warnanya yang warna pink gitu loh, itu seperti itu. Dan anehnya juga kalau di Indonesia ini biasa kan orang kalau lagi betul-betul marah, oh bilangnya anjing lo kan begitu. Nah di sana itu babi. Ya. Nah, yang keenam, suka mengganggu dan membuat ketakutan orang-orang yang lewat dengan gonggongannya. Ya, tetangga kita ini punya itu, makanya dikerangkeng mulu. Alhamdulillah, dia satu-satunya orang kafir. Kadang kurang ajarnya adalah anjingnya dibiarkan berkeliaran, padahal semuanya adalah kaum muslimin. Nah itulah orang kafir itu kadang nggak punya adab. Ya kan tadi pun demikian, dibolehkan untuk memelihara anjing. Di antara tujuannya yang pertama adalah menjaga ternak. Ya, anjing penjaga ternak dipelihara untuk menjaga hewan ternak dari pencuri serta serigala pemangsa. Mengawalnya di padang luas, kemudian pulang dan tidur di dekat kandang, bukan di rumah pemilik tersebut. Tapi tetap yang namanya, karena dia menjaga hewan ternak, maka dia harus diberikan makanan
yang layak. Ya. Yang kedua adalah untuk berburu. Ya. Anjing pemburu yang bisa dimanfaatkan untuk berburu hewan seperti kelinci, atau ia membawa hewan hasil buruan yang dipanah dari jarak jauh. Ya. Nah, apabila mendapatkan hewan buruan dari anjing tersebut, maka kan yang namanya kalau dibawa anjing kan dengan apa? Taringnya kan, digigit dan seterusnya. Maka harus dicuci 7 kali. Ya, 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Ya. Yang ketiga adalah menjaga kebun. Ya. Menjaga kebun dari apa? Pencurian. Ya. Dan semua pengecualian ini disepakati oleh para ulama sesuai dengan lafaz daripada hadis ini. Ya. Sesuai dengan lafaz hadis ini, dan ini hadisnya sahih lagi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Faedah daripada hadis ini. Yang pertama, haramnya memelihara anjing selain yang diizinkan oleh syariat, yaitu untuk berburu, menjaga ladang, dan menjaga hewan ternak. Selain itu tidak boleh. Ya, selain itu tidak boleh. Misal adanya rasa kasih sayang, oh itu anjing kok kurus banget begitu dan lain sebagainya, maka hal tersebut boleh saja. Tapi setelah selesai sehat kembali itu anjing, maka lepaskan lagi. Ya, lepaskan lagi. Apa tidak boleh ketika kita melihat anjing itu kelaparan dan lain sebagainya, bahkan mau mati begitu, ya, tubuhnya kering sekali, ya, karena beberapa hari udah nggak makan dan lain sebagainya, boleh? Bukankah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwasanya seorang pelacur itu diselamatkan oleh Allah dari neraka disebabkan apa? Memberikan minum anjing. Ya. Maka itu boleh saja. Tapi setelah selesai sudah sehat dan lain sebagainya, maka anjing itu dilepaskanlah lagi. Yang kedua, siapa saja yang memelihara anjing yang tidak diizinkan oleh syariat, maka pahalanya berkurang 1 qirat setiap hari. Yang sempat ramai di media massa di negara kita kan, itu ada seorang yang bercadar dalam tanda kutip memelihara sekitar 50 anjing. Ternyata ya cadarannya istilahnya abal-abal. Ya. Yang tidak menunjukkan, jadi ketika ada seorang perempuan yang bercadar, belum tentu dia bermanhaj salaf. Nyatanya dalam berita tersebut si perempuan yang bercadar itu ternyata kakinya nggak ditutup. Ya. Nah, yang ketiga, orang yang memelihara anjing itu untuk suatu tujuan yang diizinkan oleh syariat, maka pahalanya tidak berkurang karena dibolehkan oleh syariat. Yang kelima, setiap muslim hendaknya selalu berusaha untuk sungguh-sungguh memperbanyak amal soleh dalam kehidupannya, serta waspada terhadap perkara yang dapat mengurangi ganjaran amalannya. Kemudian tujuan syariat menjelaskan penyebab bertambah dan berkurangnya pahala adalah supaya manusia melakukan sebab-sebab yang dapat menambah pahala tersebut, dan agar mereka menjauhi sebab-sebab yang dapat menguranginya. Dan banyak sekali apa saja yang menambah dan apa saja yang mengurangi. Ya. Di antara anjing yang dibolehkan untuk dipelihara adalah anjing yang digunakan polisi untuk menyikap kasus kriminal. Ya, boleh. Biasanya jenis apa itu, Pak? Herder. Bukan herder ya? Herder ya? Oh gitu. Oh, nggak mungkin pitbull ya? Ada juga. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW sudah menerangkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, mencakup urusan dunia dan akhirat. Ya, jadi semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW.
Makanya jawabannya adalah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis selanjutnya yaitu tentang syarat berburu dengan memanfaatkan anjing dan hewan pemburu lain. Ya. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah fa in amsaka 'alaika fadraktahu hayyan fadhbahhu wa in adraktahu qad qutila wa lam ya'kul minhu faqulhu wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayruhu faqad qutila fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu wa in ramaita sahmaka fadhkur ismallah fa in ghaba 'anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmik faqul in syi'ta wa in wajadtahu 'ghariqan fil ma'i fala ta'kul. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdhu Muslimin. Nah, ini di dalam hadis ini jelas sekali bagaimana nanti hewan itu diantaranya anjing itu membawa hewan buruan. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, jika kamu melepaskan anjingmu maka sebutlah nama Allah, ya, bismillah, lantaran sebagaimana orang akan menyembelih. Ya. Jika ia menangkap untuk hewan buruan lalu kamu mendapatinya masih hidup, maka sembelihlah hewan tersebut. Ya. Apabila kamu dapati hewan tersebut sudah mati sementaranya anjingnya tidak memakannya, maka silahkan kamu memakannya. Artinya cuma membawa saja. Artinya apa? Hewan buruan yang sudah mati, ya, dengan buruannya adalah dari anjing tersebut, dan sebelum dia itu mati maka boleh dimakan. Ya. Nah, apabila si buruan tersebut ternyata dimakan sebagian oleh anjing tersebut sehingga mati, maka haram dimakan. Ya. Tetapi apabila kamu dapati ada anjing lain yang ikut membunuh hewan buruan itu, maka jangan kamu makan, karena kamu tidak tahu anjing mana yang membunuh hewan tersebut. Nah, ya, karena jelas bagaimana, ya, ketika kita mengetahui bahwasanya itu anjing kita, ya, untuk berburu, maka melepaskannya adalah dengan bismillah. Nah, berbeda dengan hewan yang lain yang kita tidak tahu apakah dia sudah dilepas dengan bismillah atau tidak. Nah, itu. Apabila saat hendak melepaskan anak panahmu, maka ucapkanlah bismillah. Apabila hewan buruan itu lari dan sehari kemudian kamu dapati sudah mati, sementara tidak dijumpai bekas luka kecuali bekas anak panahmu, maka silakan makan jika kamu mau. Masya Allah, ya. Tetapi jika kamu jumpai hewan buruan itu tenggelam di air, maka janganlah kamu makan. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini lafadznya milik al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan beberapa hukum syariat. Ya, yang pertama, halalnya memakan daging binatang buruan anjing dengan syarat. Yang pertama adalah anjing pemburu tersebut sengaja dilepaskan oleh tuannya. Jika ia terlepas dengan sendirinya, maka hewan buruan tidak halal dimakan. Kenapa? Karena lepasnya anjing tersebut tanpa bismillah. Kenapa disebut tanpa bismillah? Karena apa? Anjing tersebut memiliki tuan. Dan tuannya itu tidak mengizinkan dia untuk berburu. Sekiranya kalau dia berburu sendiri, ya, siapa yang akan mengucapkan atau membaca bismillah untuknya? Sehingga yang nantinya adalah hukum daripada memakan hewan buruan tersebut. Yang sudah kita baca bahwasanya hewan yang, ya, anjing tersebut tidak
dibacakan bismillah ketika akan dilepaskan untuk berburu, maka haram memakannya. Ya. Adapun bismillah maka boleh. Ya. Yang kedua, anjing pemburu tersebut harus terlatih, tidak sembarangan. Ya. Memang sebagian daripada anjing itu bisa berburu, tetapi ada juga yang anjing pemburu tersebut harus terlatih, tidak abal-abal. Ya, tidak hanya sekedar memburu. Nah, ketika anjing pemburu yang sudah terlatih itu tidak memakan binatang buruannya setelah membunuhnya. Iya. Karena apa? Kalau sudah dimakan oleh anjing tersebut, maka haram bagi pemilik anjing pemburu itu untuk makan, kecuali jikalau ya dia punya anjing pemburu itu memang buruan itu untuk si anjing tersebut. Ya. Nah, yang keempat, menyebut nama Allah, membaca bismillah saat melepaskan anjing pemburu. Namun apabila tuannya lupa membaca bismillah atau dia tidak mengetahui hukumnya, maka hewan buruannya halal dimakan. Berdasarkan firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Surat Al-Baqarah ayat 285. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan tanpa sengaja. Lalu Allah berfirman, sungguh aku telah melakukannya. Ya. Nah, ini pendapat yang paling kuat tentang anjing pemburu. Ya. Nah, apabila ketika melepaskan anjing pemburu ini tanpa mengucapkan bismillah dan itu sengaja, sementara dia mengetahui hukumnya, maka hewan buruan tersebut tidak halal dimakan. Intinya di bismillah. Ya. Inilah hukum yang membaca bismillah ketika menyembelih atau tatkala memanah atau menembak hewan buruan. Ya, orang yang terlupa dan tidak mengetahui hukumnya dimaafkan, dimaafu. Ya, jadi begitu. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan dan kemudian keadaan daripada kita itu pertama terlupa, kemudian dua tidak mengetahui hukumnya, maka hukumnya bagi kita adalah dimaafkan. Tetapi tetap ada kewajiban kita untuk harus mengetahui hukumnya. Ya, jadi tidak hanya sekedar berpangku tangan, ya sudah alhamdulillah saya tidak tahu dan saya tidak mengetahui, kalau begitu ya sudah saya tidak mau belajar. Nah, ini buruk sekali. Ya. Adapun orang yang meninggalkannya dengan sengaja dan tidak mengetahui hukumnya, maka hewan buruan dan sembelihannya tidak halal dimakan. Inilah benar. Nah, ini syarat hukum syariat yang pertama. Yang kedua, apabila pemilik anjing pemburu mendapati hewan buruan masih hidup, maka ia harus menyembelihnya lagi. Ya. Ini kalau dia dapati dalam keadaan hidup. Yang ketiga, jika dia mendapati anjing lain bersama anjing pemburunya yang terlatih, sementara hewan buruan sudah mati, maka dia tidak boleh memakannya, sebab dia tidak tahu mana di antara keduanya yang telah membunuhnya. Jadinya syubhat. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjauhi syubhat. Nah, yang keempat, apabila dia melepaskan anak panahnya sambil membaca bismillah, lalu hewan buruan itu tidak ditemukan selama sehari, lantas dia tidak menemukan pada tubuh hewan buruan tersebut selain bekas anak panahnya, maka dia boleh saja memakannya. Ya. Yang kelima, setelah melepaskan anak panahnya lalu hewan buruan itu lari, dan ketika mendapatinya kembali ternyata hewan buruan itu telah membusuk, maka ia tidak boleh dimakan karena memudaratkan, karena dia hukumnya adalah bangkai. Ya.
Ya keenam, jika dia melepaskan anak panahnya ke tubuh hewan buruan dan menemukannya tenggelam di air, maka tidak boleh memakannya, karena ada kemungkinan ia mati karena tenggelam. Jadi bukan karena bismillah tersebut. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, peperangan yang berada di atas laut itu pahalanya lebih besar daripada di darat. Kenapa demikian? Karena kalau di darat itu masih bisa melakukan sesuatu, tapi kalau di laut tidak bisa, antara hidup dan mati betul-betul. Ya, sekiranya kalau pada zaman sekarang itu penuh dengan bom, ya, maka orang yang berada di tengah laut itu bisa jadi tidak selamat kalau dia tidak bisa renang, atau memang sudah sangat lelah sekali, ya, tinggal sedikit daripada nyawanya, kemudian dia mati, tidak bisa menyelamatkan diri. Di darat saja belum tentu bisa menyelamatkan diri, apalagi di atas laut. Makanya apa? Pahalanya lebih besar. Yang ketujuh, jika muncul perkara yang melarang dan menghalalkan, maka perkara yang melarang harus didahulukan. Ya, kenapa demikian? Karena untuk menjaga agama dan menjaga daripada badan. Ya. Yang kedelapan, jika anjing pemburu yang terlatih itu memakan hewan buruannya, maka hewan buruan itu tidak boleh dimakan, karena itu berarti si anjing pemburu menangkapnya untuk diri sendiri, bukan untuk tuannya. Ya. Nah, hadis selanjutnya ini tentang hewan, ya, hukum hewan buruan yang diburu dengan tongkat kayu berujung besi runcing. Ya kan, kadang sebagian pemburu itu adalah dengan apa? Dengan tombak, kan begitu. Nah, kalau sekarang banyak alat-alat daripada untuk berburu itu banyak sekali. Di antaranya senapan. Senapan itu saya lihat pernah, ya, di Facebook itu ada, ya, fanpage yang di dalamnya itu terdapat video-video pemburu. Ya. Dan dari jarak jauh sekali, mungkin dari sini ke PGC itu bisa, dan itu mati, dan rusanya rusa yang sangat besar sekali itu. Nah, itu, atau panah dan lain sebagainya. Wa an Adiyyin qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil mi'rad faqala idza asabta bihaddihi faqul wa idza asabta bi'ardihi faqutila fa innahu waqidhun fala taqul, rawahul Bukhari. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hewan yang diburu dengan tongkat kayu dan di ujungnya ada besi runcing. Beliau menjawab, apabila sasarannya kamu mengenai bagian tongkat yang runcing, silahkan makan. Tetapi apabila sasaran itu mati karena terkena sisi kayunya, berarti hewan itu terkena lemparan, maka jangan dimakan. Nah, di antara tujuan membuat besi runcing itu adalah untuk berburu. Nah, adapun kayu atau misalkan bambunya itu adalah wasilahnya, sehingga berbeda hukumnya. Ya. Nah, kalau daripada wasilah daripada besi runcing itu kata Nabi SAW dianggapnya adalah sebagai lemparan, dan itu tidak boleh dimakan. Iya. Hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau hewan buruan mati dengan bagian yang tajam dari tombak atau senjata, maka hewan tersebut halal dimakan. Ya. Karena tujuannya telah tercapai, yaitu darahnya telah mengalir. Makanya sembelihan itu kan darahnya mengalir. Ya. Sementara jika matinya karena benturan dan karena beban senjata yang berat, maka tidak halal dimakan. Ya.
Nah, di antara video tersebut juga adalah dengan tombak, ya, berburu dengan tombak. Jadi dia itu berada, si pemburu tersebut itu berada di atas pohon, dan di bawah pohon itu diberikanlah makanan untuk menarik daripada hewan babi tersebut. Kemudian dilemparkan dari atas, dan mata tombak itu segini kalau tidak salah, panjang sekali, sehingga bisa langsung menancapkan ke entah itu ke badan atau ke leher daripada babi tersebut. Dan tombak itu sangat berat sekali kalau saya lihat di video tersebut, sehingga ketika dilemparkan kepada babi tersebut, ya bisa jadi langsung tembus. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, halalnya hewan yang diburu dengan benda tajam. Yang kedua, hewan buruan yang mati karena terkena benda tumpul, misalnya batang tombak atau batang anak panah, tidak halal dimakan. Yang ketiga, haram memakan binatang yang dibunuh dengan benda tumpul, ya, karena ia tergolong bangkai, ya. Hadis selanjutnya ini tentang hukum memakan daging hewan buruan yang tidak langsung ditemukan. Wa an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ramaita bisahmika faghaba 'anka fadraktahu faqulhu ma lam yutnin." Akhrajahu Muslimun. Ya. Dari Abu Tha'labah Yunten, ya, afan. Dari Nabi SAW beliau bersabda, apabila kamu telah melepaskan anak panahmu tepat pada sasarannya, yaitu hewan buruan tersebut, lalu hewan itu lari dan beberapa saat kemudian baru kamu temukan dalam keadaan mati, maka silakan saja memakannya selama hewan itu belum membusuk, ya. Jadi patokannya hewan tersebut, ya, dalam keadaan dipanah tersebut, maka sebelum membusuk itu maka boleh dimakan. Apakah disembelih dulu? Iya. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis ini menunjukkan dihalalkannya memakan daging hewan buruan meskipun pemburunya tidak langsung menemukannya dalam keadaan mati, selama hewan tersebut belum membusuk. Ya. Kalau sudah membusuk maka haram dimakan. Ya. Riwayat ini juga menunjukkan pula larangan memakan daging yang sudah rusak dan makanan yang sudah rusak. Ya. Makanya memakan makanan yang busuk, ya, rusak, itu akan memudaratkan badan. Ya, maka tidak boleh juga dimakan. Ya. Di dalam hadis ini tidak terdapat keterangan tentang batas waktu tertentu. Makanya ada sebagian hewan apabila sudah kena panah kemudian mati, ada pada waktu itu juga langsung membusuk, ada juga yang tidak. Ya. Zahir hadis ini wallahu a'lam menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangannya adalah bau hewan buruan tersebut belum berubah, ya, atau membusuk. Sebab Rasulullah SAW menetapkan batasan kehalalannya sampai hewan tersebut telah membusuk. Ya, kalau membusuk maka haram dimakan. Adapun pembatasan dengan kesekian harinya yang telah disebutkan di dalam beberapa riwayat tidak mempunyai mafhum, ya, tinjauan logika apapun. Bahkan ia boleh dimakan meskipun tidak ditemukan dalam lebih dari 1 hari selama baunya belum berubah, ya. Faedah dari hadis ini yang pertama, halalnya binatang buruan yang dibunuh dengan anak panah, tapi dengan bismillah. Yang kedua, larangan memakan makanan yang busuk, ya, sebaiknya dibuang. Ya, namanya juga busuk, tidak baik. Tentu saja ada bakteri-bakteri di situ. Ya.
Nah, beberapa hari yang lalu saya sering mendapati sebuah artinya sebuah video yang menunjukkan di antara bahayanya memelihara anjing. Ya, jadi seorang laki-laki umurnya mungkin 40-45an. Dia itu punya anjing. Suatu saat anjing tersebut menjilat. Ya biasa kan namanya juga anjing peliharaan itu. Ya. Ternyata liurnya itu ada bakteri yang mematikan. Ya, ada bakteri yang mematikan. Sehingga dia bercerita bahwasanya ya, anjing itu menjilatinya daripada tangannya, kemudian biasanya kaki, dan kemudian juga hidung atau sekitar wajah. Ternyata hal itu membawa keburukan bagi dia. Apa itu? Berupa cacat. Cacat berupa apa? Kedua kakinya dari lutut sampai ujung jari itu harus diamputasi, dua-duanya. Kemudian tangan bagian kiri yang jari-jari itu setengahnya hilang dari sini, ya, ini hilang. Kemudian ada juga yang yang bagian kanan ini ada sekitar 3 ini setengahnya hilang. Kemudian hidungnya dia sama bibirnya ini, hidungnya itu hilang setengah juga. Dan bibirnya itu agak seperti bibir sumbing. Ya. Itu di antara pengaruh daripada liur, daripada jilatan anjing. Ya. Makanya itulah keindahan Islam, kenapa kita tidak boleh memelihara anjing kecuali yang disyariatkan. Ya. Yang ketiga, apalagi sampai tidur. Saya melihat itu banyak sekali orang-orang kafir itu membiarkan anaknya tidur dengan anjing. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Nah, Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia serta menjaganya dari sesuatu yang bisa mempengaruhi dan mengganggunya. Ya. Di antara hadis yang menunjukkan hal itu diantaranya adalah al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Dari mukmin yang dhaif. Nah, hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna qauman qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tuna bil lahmi lan nadri an adzukira smullahi alaihi am la faqala sammullahi alaihi antum wa quluhu rawahul Bukhari. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu kaum bertanya sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kaum yang datang dan memberi kami daging, sementara itu kami tidak tahu apakah daging itu disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Beliau menjawab, kalian ucapkan bismillah lalu silahkan makan. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis ini menjadi kaidah penting dan yang menenangkan seorang muslim. Hadis ini menceritakan bahwa ada suatu kaum dari kalangan orang-orang Arab Badui Muslim yang hidup pada zaman Nabi SAW membawa daging-daging ke pasar kaum muslimin. Lalu tidak diketahui apakah mereka menyebut nama Allah, membaca bismillah ketika menyembelih atau memburunya atau tidak. Ya, sementara itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulu mimma dzukira smullahi alaihi." Makanlah dari apa-apa yang disebutkan padanya nama Allah. Ya. Dan juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4, wa faqulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi. Maka makanlah dari apa yang mereka tangkap untukmu dan sebutlah nama Allah padanya. Jadi menyebut nama Allah atau hewan buruan atas hewan buruan dan hewan sembelihan merupakan syarat. Syarat kenapa demikian? Syarat bahwasanya hewan tersebut disembelih adalah untuk Allah. Ya. Makanya hewan yang disembelih bukan untuk Allah itu haram dimakan.
Ya. Tetapi mereka yang disebutkan dalam hadis adalah orang-orang Arab Badui yang beragama Islam. Namun tidak diketahui apakah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ya, pada hewan yang mereka sembelih. Ya. Dengan demikian hukum asal sembelihan kaum muslimin adalah halal. Ini kaidahnya. Hukum asalnya, ya. Alhamdulillah. Berbaik sangka kepada orang Islam itu merupakan hal yang dituntut, ya. Sehingga apabila daging-daging tersebut diburu atau disembelih di negeri-negeri kaum muslimin, hukum asalnya adalah halal. Makanya ada sebagian pendapat bahwasanya orang yang menyembelih daripada hewan itu tidak membaca bismillah, halal adalah sembelihannya. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Itu. Nah, kiasannya bagaimana? Orang-orang ahli kitab saja yang tidak beriman kepada Allah, tapi mereka punya kitab, ya, atau mereka beriman kepada Allah tapi mengingkari hal yang lain, itu hewan sembelihannya halal tidak? Halal. Nah, bagaimana dengan seorang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah? Walaupun Islamnya misalkan KTP, tidak masalah juga. Nah, ini ada sebagian pendapat seperti itu. Tetapi yang lebih menenangkan lagi, seperti halnya dalam keadaan pada hadis ini, bagaimana? Ya, yang namanya juga orang menerima itu kadang ragu-ragu. Dikasih daging, apakah ini sudah dibacakan bismillah atau belum? Maka hukum asalnya adalah halal. Makanya Nabi SAW mengatakan fakulhu, dengan membaca bismillah, ya. Kita tidak perlu menanyakan apakah mereka menyebut nama Allah. Ya, ini misal kita dikasih oleh si fulan, ya, oleh si fulan. Ya tidak mungkin kita bertanya, ini disembelih tuh. Gak enak banget tuh tanya kayak gitu. Orang dikasih, ya, dikasih diterima aja. Ya, karena apa? Sekiranya kalau dia bisa memberikan sebuah makanan yang adalah seperti itu dan dia mampunya seperti itu, ya diterima saja. Karena apa? Ya, sebagai bentuk idkhalus surur, ya, memasukkan rasa gembira. Bedakan antara idkhalus surur dan idkhalus syurur. Yang satu dengan sin, yang satu dengan shin. Kalau surur kebahagiaan, kalau syurur itu berupa kesedihan. Masya Allah, bahasa Arab, ya. Nah, kita tidak perlu menanyakan apakah mereka telah menyebutkan nama Allah atau belum, sebab kita menganggap seorang muslim itu terpercaya dan bahwasanya dia terbiasa menyebut nama Allah, membaca bismillah. Nah, ini lebih menguatkan tadi daripada yang saya baca jelaskan, bahwasanya ada sebagian pendapat bahwasanya boleh bagi seorang muslim itu ketika menyembelihnya tidak membaca bismillah karena beriman kepada Allah dan terbiasa membaca bismillah. Iya, sahih. Dan tidak ada kewajiban kita melainkan membaca bismillah ini sebelum makan. Alhamdulillah ada solusinya. Sekiranya kita tidak tahu bagaimana keadaan daripada daging tersebut, apakah disembelih atau belum, ya, maka solusi dari Nabi SAW adalah ketika akan memakannya membaca bismillah. Alhamdulillah ada solusi dari Nabi SAW. Yang dimaksud dengan ucapan Nabi SAW, sebutlah nama Allah, adalah membaca bismillah. Makanya sebelum makan itu bacaan doa yang lebih sahih adalah hanya sekedar membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dhaif. Apalagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya, itu dhaif. Ya. Sedangkan membaca bismillah atas hewan sembelihan dan buruan sejatinya dilakukan oleh orang yang berburu atau menyembelih. Nah, ini adalah diberi makanan dan tinggal makannya saja. Ya, makanya tinggal membaca bismillah, ya.
Hukum asal seorang muslim adalah adil dan terpercaya, sehingga kita tidak boleh ragu-ragu dengan sembelihan-sembelihan orang-orang muslim atau hasil buruan mereka. Hal ini memberikan ketenangan bagi seorang muslim, sehingga dia tidak bimbang atau ragu seperti yang dialami sebagian orang-orang yang belum memahami hal tersebut. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, bolehnya makan daging. Daging apapun itu, daging kambing, daging sapi, daging kerbau, daging kuda, ya toh, daging hiena kemarin kita bahas itu, ya. Kemudian daging ayam, kemudian daging ikan, daging tempe, gitu. Saya baru tahu ternyata ada istilah daging terdapat pada tempe yang disematkan kepada tempe juga. Daging jengkol. Ya karena mungkin apa? Karena di tempe itu kan ada bagian luarnya berupa kulit daripada kedelai tersebut. Mungkin seperti itu. Ya. Yang kedua, anjuran bertanya tentang sesuatu yang tersembunyi dan samar. Yang ketika pada asalnya setiap muslim menyembelih hewan diawali dengan mengucap bismillah. Yang keempat, mengucapkan bismillah merupakan syarat sahnya sembelihan. Yang kelima, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika seorang diberi daging yang disembelih oleh orang lain, yaitu muslim, maka dia boleh memakannya terlebih dahulu membaca bismillah. Sebab perbuatan orang itu pada asalnya sah dan selamat dari syubhat. Ya. Yang keenam, apa saja yang terdapat di pasar-pasar kaum muslimin yang ia pada dasarnya merupakan produk hasil olahan mereka, maka tidak perlu dipertanyakan lagi tentang kehalalannya, kecuali jika terbukti ada sesuatu yang menyelisihi kaidah ini. Ya. Misal begini, mau beli ayam, kita terbiasa beli ayam tersebut tanpa mengetahui proses penyembelihan. Kemudian ada seorang, dia melihat bahwasanya si penjual tersebut, ya, untuk mematikan daripada ayam itu adalah dengan misalkan dicekek atau dipelintir daripada lehernya. Dan kemudian si orang yang melihat itu cerita kepada orang-orang. Nah, maka hal seperti ini harus disampaikan kepada penjual tersebut bahwasanya hal itu adalah haram. Atau dia menyembelih daripada ayam tersebut, tapi sekali sembelih langsung putus. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum corona. Dan dia waktu kami sama anak-anak itu kita camping di daerah Bogor, di Sentul. Nah, di situ pada hari terakhir itu, ya, adalah makan-makan. Dan bahan-bahan makanan sudah disiapkan, termasuk di dalamnya adalah ayam kampung. Kan Bogor kan masih banyak hal kayak gitu. Nah, ada anak SMA kami, ya, biasanya dia ma'ruf bagi kami itu anaknya itu sulit diatur. Sulit diatur. Alhamdulillah, tapi dia adalah satu-satunya murid pada periodenya itu yang sering saya silaturahim sama beliau. Sering sekali. Adapun yang lain kayak santri hilang, nggak tahu kemana. Namanya pun sulit untuk disebut di mana dia. Tapi kalau anak ini, masya Allah. Ya, justru kadang anak-anak yang nakal itu silaturahim ke pondoknya malah dekat gitu. Nah, dia itu diberi kesempatan untuk menyembelih, gitu. Nah, kebetulan sekali pisaunya itu sangat tajam sekali. Nah, kemudian dia mulai menyembelih, akhirnya apa? Sembelih terus-menerus sampai putus. Akhirnya kita marah semuanya marah gitu. Karena apa? Ini sekiranya kalau dia menyembelih dengan baik kan enak makan ayam ya nanti. Ya enggak, ini langsung putus, akhirnya kita buang.
ya. Semoga ada yang makannya berupa rubah atau apa gitu. Ya. Yang ketujuh, seorang muslim hendaknya tidak berpaling dari sesuatu hal yang meyakinkan kepada sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan monggo? Iya.